pertama saya akan masuk dulu ya. Nah, saya telah booking 1 kafe. Habis itu akan melanjutkan order. Nah, di sini ada menu makanan dan minuman. Pilih meja. Setelah itu saya akan memesan makanan dan minuman. Nah, di sini total belanja ya. Nah, sini total belanjanya 281.000. Saya akan menyimpan orderan. Setelah itu saya akan mencetak order. Nah, di sini ada nama saya yang tadi saya pesan, yaitu bayarnya 281.000. Nah, di sini itu beda antara jumlah yang tadi totalnya sama total bayarnya. Kita harus ubah di codingannya, yaitu ada di application, ada di view, terus di body. Nah, di body itu ada di file transaksi order. Di transaksi order itu di sini ada rumus total bayar plus sama dengan row harga. Nah, ini kita tambahkan kali row quantity. Nah, setelah itu kita run. Di sini saya akan menambahkan link client server. Tempatnya itu ada di application, config, ada di config.php. Di sini saya akan menambahkan linknya, save, dan akan menyambungkan Dan akan menyambungkan ke HP ya. IP-nya berapa ya? IP-nya itu di laptop saya 192 168 43 138 / nama filenya check-in cafe. Dan ini hasilnya. Kita coba. Kita coba lihat detailnya. Ini hasilnya. Kembali. Kita coba login. Kan tadinya 43. Syur ya, tadi rumah aja. 43 jadi 47. Lu beliin berapa sih? 62. Ini baterainya bisa habis ya? Itu dari pertama nggak pernah habis tahu. Gue juga punya. Kadang error, kadang nanti sembuh. Gue pikir timbangan kayak gitu mahal tau. Berapa lu? Murah. 40 ya? Iya, enggak Belum bayar enggak. berapa sana? Gue nggak seneng. Gue sedih naik. Nanti 4. Akan mengubah tampilan pada user. Di sini ada tampilan kafe-kafe yang akan di booking. Kita mengubah ini semua di dalam database. Kita menamakan database-nya yaitu sebagai buku. Di sini saya akan mencontohkan untuk yang pertama. Di sini tidak ada nama roti bakar 88 cabang mana. Kita akan menambahkan. Di sini untuk menambahkan nama ruko yaitu di Pengarang. Kita tambahkan. Ruko Dalton.
Setelah itu kita kirim. Di sini sudah terubah namanya. Kita refresh ini. Nah, dan di sini sudah ada namanya. Untuk gambarnya kita juga akan mengubah yang ketiga ini di database. Yang ketiga diubah. Di sini kita memasukkan gambarnya yang sudah ada di dalam file. Di dalam check-in KP asset image upload kita akan menambahkan gambar nomor 3. 3.jpg. Pos, udah pos. Ya udah 2 menit lagi. Baiklah, saya akan mengubah tulisan beranda yang ada di tampilan web menjadi home. Untuk mengubah beranda ini kita buka codingannya terlebih dahulu. Ada di checking cafe, application, terus di view, di template user, terus header. Di header ini kita akan mengubah beranda yang tadi menjadi home. Itu ada di beranda yang ada di tampilan tadi kita akan rubah jadi home. Ketik ya. Iya. Kita save. Setelah di save kita run kembali, kita lihat apakah keren atau enggak. Wah, ternyata keren guys. Setelah mengganti beranda jadi home, kita akan mengganti juga yang ada di daftar, yaitu daftar anggota. Menambahkan base URL itu ada di config php, beri nama php localhost garis miring check-in cafe garis miring, lalu kita save. Nah, nanti di database pun kita beri nama cafe, Ctrl S. Lalu selain di config di database, kita juga akan mengubah di bagian routersnya itu home. Kok ada pakai background ya? Gue baru lihat. Apaan sih? Iya, wadidaw, keren tuh emang. Bagus itu kayaknya. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengubah tampilan pada web, tampilan gambar, dan cara mengubah color pada bacaan roti bakar 88 ini. Caranya pertama kita harus buka TV, kita cari di sini misalnya kita gambarnya mengubah gambar 9. Tetapi gambar ya sudah disimpan pada folder aset. Nah, di sini gambarnya akan berubah seperti gambar yang kita inginkan. Lalu kita juga akan mengubah warna color pada baca roti bakar 88 seperti ini. Caranya misalnya kita mengubah warnanya hitam, masukin ininya, save, lalu kita run. Don't stay awake for too long, don't go to bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek web programming 3 kami yang berjudul
Sistem informasi pembukaan kafe secara online. Saya Desi Amelia dengan teman-teman saya yang bernama Niwa Yunisi, Putri Nurjana, Santira Mahwati, dan 3 Mesian. Kami di sini akan bahas 4 bab, di mana bab 1 itu tentang pendahuluan, bab 2 landasan teori, Yaitu ada bab 1 pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga yaitu deskripsi produk, dan yang keempat yaitu keuntungan yang diharapkan. Pertama itu latar belakang. Persaingan yang ketat dalam bidang usaha membuat pengelola usaha harus berpikir kreatif dan kompetitif, di mana bagaimana menghadapi para pesaing, terlebih jika bidang usaha yang dihadapinya sama, yaitu dalam bidang kuliner. Kafe salah satu tempat yang menyediakan makanan dan minuman secara cepat saji. Pengelola kafe harus pandai mengatur strategi penjualan untuk meningkatkan hasil penjualan. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga harus memuaskan pelanggan agar penilaian pelanggan terhadap kafe pun baik. Dari segi promosi, tidak sedikit kafe menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mempromosikannya, sehingga teknologi farmasi lah yang saat ini digunakan. Selain lebih efisien, teknologi farmasi memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam setiap aktivitasnya menjadi tantangan bagi para pengusaha-pengusaha untuk memberikan pelayanan serta menyediakan fasilitas yang memadai. Banyaknya fasilitas-fasilitas dari internet yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang usaha dan yang akan dikembangkan dalam proyek ini yaitu sistem informasi pembukingan kafe secara online. Dengan tersedianya layanan internet ini dimaksudkan agar memudahkan pengunjung untuk mengetahui informasi kafe yang akan ditujunya. Tidak hanya mengetahui informasinya saja, tetapi pengunjung juga bisa melakukan pembukingan di kafe yang diinginkan melalui laman checkincafe.com. Permasalahan yang dihadapi yang pertama itu ada kafe penuh. Maksud dari kafe penuh di sini yaitu ketika pengunjung sudah datang ke kafe, namun kafe tersebut ramai karena banyaknya pengunjung lain yang datang sehingga pengunjung tersebut tidak mendapatkan tempat kosong. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan di sini ada keuntungan yang diharapkan dari sisi pengelola kafe dan dari sisi pemakai atau user. Dari sisi pengelola kafe ini mempermudah pekerjaan. Selanjutnya lebih banyak pengunjung, memperluas pemasaran, meminimalisir terjadinya kesalahan penyajian pesanan, lebih meyakinkan pelanggan untuk datang ke kafe. Dari sisi user itu tempat kafe sudah pasti ada. Tidak membuang-buang waktu, pelanggan bisa mengetahui ketersediaan meja. Yang terakhir, mengatasi antrian pelanggan. Selanjutnya bagian bab 2 ada landasan teori. Yang pertama itu pengertian framework. Framework ini adalah kerangka kerja. Framework juga dapat diartikan sebagai kumpulan skrip yang dapat membantu developer atau programmer dalam menangani berbagai masalah-masalah dalam pemrograman seperti koneksi ke database, pemanggilan variabel, file, dan lain-lain, sehingga developer lebih fokus dan lebih cepat membangun aplikasi. Selanjutnya ada macam-macam framework. Yang pertama ada framework PHP, diantaranya ada Cake, PHP, CodeMaker, Symfony, Zen, UI. Bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu ada spesifikasi file, yang kedua yaitu tampilan web. Untuk spesifikasi file, yang pertama yaitu untuk tabel user, ada ID, nama, alamat, email, image, password, role ID, is active, dan tanggal input. Di sini primary key-nya yaitu ID. Yang kedua ada spesifikasi file akun, yaitu untuk admin kafenya ada ID akun, username, password, level, dan status. Di sini primary key-nya adalah ID_akun.
Yang ketiga yaitu spesifikasi file booking. Di sini ada ID booking, tanggal booking, batas ambil, dan ID user. Primary key-nya yaitu ID_booking. Spesifikasi file booking detail. Ada ID booking, dan ID buku, di mana primary key-nya yaitu ID. Selanjutnya ada spesifikasi file informasi. Ada ID_informasi, tanggal, subjek, pesan, aktif, ID_pegawai. Primary key-nya adalah ID_informasi. Selanjutnya spesifikasi file meja. Ada ID_meja, nama_meja, dan status. Primary key-nya adalah ID_meja. Selanjutnya spesifikasi file pemesanan untuk transaksi pembayaran. Ada ID pemesanan, nama pemesanan, ID meja, bayar, ID pegawai, cash dan cashback, juga status. Di sini primary key-nya yaitu ID_pemesanan. Selanjutnya spesifikasi file pemesanan_detail atau order pesanan. Ada nomor, ID pemesanan, ID produk, dan quantity. Primary key. Selanjutnya itu saya akan melanjutkan presentasi dari Santi Rahmawati, yaitu tampilan web. Di sini yaitu ada tampilan web home dari user. Di sini ada tampilan dari pada saat kita mengklik detail. Terus di sini ada daftar pelanggan, ada form login pelanggan. Nah, di sini pada saat telah membooking satu kafe. Nah, ini telah membooking satu kafe. Ini profil kafe pada user. Terus ini menu makanan dan minuman. Ini order list customer, informasi pada customer. Setelah itu ini setelah menyelesaikan booking, ini cetak pembookingan, dan ini form admin. Form admin di sini ada profil resto, ada list order yang masuk. Terus makanan atau minuman tambah produk, pegawai tambah kategori, tambah meja, tambah akun, dan di sini data booking, daftar pembooking, dan di sini informasi apabila kita memberikan informasi kepada customer. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nia Yunings, yaitu tentang pembuatan kode program. Berdasarkan dokumentasi, pada tahap desain, coding merupakan proses implementasi desain ke dalam sebuah tampilan grafis atau user interface, sehingga berbagai bentuk layout pada tahap desain dapat berfungsi menjadi aplikasi yang dapat dipergunakan. Proses pengodean menggunakan arsitektur model view controller atau MVC. Sebagai contoh implementasi coding dalam membuat checkingcafe.com. Bab 4. Penutupan. 1. Kesimpulan. 2. Saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem pembookingan kafe yang berjalan saat ini masih menggunakan sistem manual dan belum adanya website yang memberikan informasi kepada konsumen. 2. Pembangunan aplikasi situs web yang akan memberikan informasi tentang kafe dan pembookingan kafe yang dilakukan secara online. 3. Sistem yang digunakan sudah terkomputerisasi sehingga mempermudah proses pengelolaan data konsumen yang membooking. Saran. Adapun saran yang kami berikan yaitu sebagai berikut.
dengan adanya web checkingcafe.com ini menjadi salah satu bentuk apresiasi untuk bisa lebih baik lagi dalam membuat web. Kedua, keamanan dalam web ditingkatkan terlebih jika secara online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. Baiklah, kita akan mendemonstrasikan proyek yang telah kita buat. Untuk ini adalah tampilan awal sebagai user atau pelanggan yang ingin membooking cafe. Untuk membooking cafe, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Mendaftar, masukkan nama lengkap, tempat tinggal, alamat email, dan password. Setelah itu kita melakukan login. Di sini kita sudah masuk ke halaman awal. Ada 4 pilihan cafe yang akan kita booking. Di sini saya akan membooking cafe yang berada di Granada Square BSD. Ketika kita membooking ini, maka di sini tertambah booking 1 cafe. Di sini sudah tertulis gambar cafe, nama cafe. Ini untuk menghapus pilihan booking kita dan kita bisa memilih kembali booking yang lain jika booking ini dihapus. Jika tidak, maka kita hanya bisa membooking 1 cafe saja. Selanjutnya yaitu melanjutkan order akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Desi Amelia akan melanjutkan demonstrasi dari Santi Ramawati. Setelah pelanggan membooking tempat kafe, pelanggan dapat memesan makanan dan minuman dengan cara lanjutkan order. Lalu di sini pun pelanggan dapat melihat pertama profil resto, di mana profil resto ini Check-in Cafe merupakan nama website kami dan pelanggan dapat melihat order-order yang ada di cafe tersebut dan mengetahui alamat cafe tersebut. Lalu setelah pelanggan dapat melihat profil cafe, pelanggan juga dapat mengorder dengan cara masukkan nama tersebut. Misalnya pelanggan tersebut bernama Desi, lalu pelanggan memilih meja yang diinginkan, misalnya contohnya meja nomor 3. Lalu pelanggan ingin memesan makanan nasi goreng biasa 2, lalu nasi goreng spesial 2, lalu ayam rica-rica 2. Lalu pelanggan juga dapat memesan minuman dengan cara seperti memesan makanan dan juga. Lalu saat pelanggan sudah memesan, pelanggan dapat mengklik simpan untuk menyimpan order tersebut. Jika pelanggan ingin mencetak bukti order, maka pelanggan dapat mengklik cetak order. Lalu di sini klik nama yang tadi dipesan, contohnya tadi atas nama Desi dengan meja nomor 3. Di sini sudah dicetak order ini, pelanggan dapat melihat pesanan-pesanan apa saja yang dia pesan tadi dengan harga-harga yang telah tertotal. Lalu pelanggan jika ingin mencetak, klik cetak. Seperti ini, lalu klik simpan. Setelah pelanggan mencetak order, lalu pelanggan juga dapat melihat informasi dari admin atau
informasi dari pemilik kafe atau owner kafe. Contohnya seperti ini, bahwa kafe tersebut telah terjadi sistem error untuk sementara waktu ini. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Di sini saya akan menjelaskan bagian profile dan akan mengubah profile, menambahkan foto profile. Pilih file dan kita masukkan gambar. Nah, di sini sudah terubah. Selanjutnya saya akan melakukan cetak bukti booking. Sebelumnya saya akan menyelesaikan booking. Setelah itu kita ke cetak bukti booking. Dan ini sudah tercetak. Hasilnya seperti ini. Udah keisi belum? Banyak selesai tadi. Tapi masih bisa ini. Dan setelah itu logout. Selanjutnya akan dilanjut. Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan form untuk admin. Itu pertama kita masukkan username. Sini username-nya P0001. Setelah itu passwordnya. Nah, di sini ada dashboard, profil resto. Dan di sini kita bisa edit. Sini nama kafenya, kita namain dengan check-in cafe. Dan ini nama ownernya. Terus di sini lokasi kafenya, Tangerang BSD, dan ini keterangan dari kafenya. Setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya untuk list order, ini order dari pelanggan yang masuk. Nah, di sini kita akan melihat orderannya. Nah, setelah itu kita akan mengantarkan pesanan. Nah, untuk pembayaran, di sini kita masukkan untuk pembayarannya 200.000. Nah, kembalinya 34.000. Setelah itu bayar. Cetak. Nah, ini bukti hasil dari cetak setelah order. Jadi setelah pelanggan membooking tempat dan mengorder makanan, dia akan langsung datang ke kafenya secara langsung dan menunjukkan bukti booking kafe dan juga bukti order. Itu cancel ya. Cancel. Terus kita lanjut ke makanan atau minuman. Di sini admin bisa menambahkan produk. Misalkan nama produknya roti keju susu. Nah, pilih termasuk makanan. Harganya 25.000. Pilihnya ya aktif simpan. Nah, setelah itu nanti di sini ada termasuk minuman. Nah, ini termasuk kategori makanan. Nah, di sini sudah masuk ya roti keju susu 25.000. Nah, setelah itu lanjut ke pegawai. Dan di sini pegawainya ada Nia itu sebagai manajer dan Desi sebagai kasir. Kita akan menambahkan pegawai, namanya itu
pilih Putri, di perempuan, terus alamatnya kita tulis Tangerang. Setelah itu pilih jabatannya, misalkan pelayan, pilih ya simpan, itu datanya akan tersimpan ya. Kita juga bisa itu ke kategori sini ada makanan dan minuman, kita juga bisa tambah kategori. Nama kategorinya bisa disimpan. Nah, di sini akan tersimpan. Kita juga bisa menghapus. Saya akan melanjutkan demonstrasi tampilan dari Nia. Itu ada meja, di klik meja itu ada tambah meja, hapus meja. Kalau kita klik meja itu kita otomatis bisa nambah meja. Contohnya nama mejanya Mei aja, atau sebentar batal dulu. Tambah meja itu meja 11, meja 11 simpan, otomatis itu akan tertambah. Ini bisa ditambah juga. Terus kita bisa hapus di sini ya. Jadi otomatis yang meja itu berkurang satu. Terus ada akun, dalam akun ini ada tambah akun, itu kita bisa tambah user, pilih nama karyawan, contohnya Putri, passwordnya 123, levelnya itu admin atau user, jadi kita bisa bikin user contohnya, terus disimpan. Otomatis di nomor 3 ini Putri tersimpan. Kita juga bisa hapus, sama kayak hapus meja tadi. Terus kita lanjut di data booking. Di data booking ini tadi ada yang di booking sama si pelanggan tadi. Kita bisa mengubah status juga, tapi karena di sini belum ada yang booking, si pelanggan belum ada yang booking, jadi nggak ada terdaftar di data booking. Terus di daftar booking ini ada satu yang udah ngebooking cafe dengan ID user 11. Kita klik booking, itu yang tadi masuk ke data booking yang tadi. Ini ada yang biru, jadi kita bisa ubah status informasi ini. Kita bisa tambah data informasi, contohnya subjeknya promosi, beli 2 gratis 1, simpan. Jadi informasi ini akan tersampaikan ke si pelanggan di berita. Kita juga bisa dihapus. Sekian demonstrasi tampilan web dari saya.